warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malida Salma Arumdalu dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. NIM 18.05520083. Video kali ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah praktik audit dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Sebelum kita membahas mengenai materi pembahasan pada video kali ini, saya akan sedikit memperkenalkan fakultas yang ada di Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ada di Unisbang memiliki program studi antara lain yang pertama program studi akuntansi, lalu yang kedua ada program studi manajemen, lalu ada program studi keuangan perbankan, dan yang terakhir ada program profesi akuntansi. Jadi itu tadi program studi apa saja yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbang Semarang. Materi pada mata kuliah praktik audit kali ini yaitu audit substantif mengenai surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi dan audit substantif terhadap aset tetap. Untuk kasus yang pertama, kita akan membahas mengenai surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi. Kasus yang pertama mengenai PT Putri Salsabila dengan konfirmasi investasi pada 31 Desember 2018. Yaitu CV Fatrisal Sekuritas, yaitu Pialang Sekuritas, kepada yang terhormat Ashraf Zaki Haikal Amrullah di Semarang. Dengan hormat, sesuai dengan surat yang kami terima dari PT Putri Salsabila, berikut ini kami informasikan secara rinci transaksi yang telah kami lakukan dengan PT Putri Salsabila selama tahun 2018. Diketahui tanggal, ada kolom tanggal, ada kolom pembelian, penjualan, lalu harga, dan brokerage fee. Untuk tanggal 5 Januari penjualan sejumlah 65.450 lembar saham PT Savero dengan harga 497.420.000 dengan brokerage fee-nya 497.420. Lalu untuk tanggal 12 Januari pembelian 75.500 lembar saham PT Savero dengan harga 573.045.000 rupiah dengan brokerage fee sebesar 755.000 rupiah. Lalu tanggal 20 Januari terjadi pembelian 95.250 lembar saham PT Savero dengan harga 727.710.000 rupiah. Lalu dengan brokerage fee-nya 952.500 rupiah. Lalu pada tanggal 6 Februari penjualan 950 lembar saham PT Savero
dengan harga 1.215.967.500 rupiah, dengan brokerage fee-nya 1.215.968 rupiah. Lalu pada tanggal 6 Februari pembelian 65.350 lembar saham PT Savero dengan harga 496.006.500 rupiah, dengan brokerage fee-nya sebesar 653.500. Lalu pada tanggal 6 Maret terjadi pembelian saham lagi, yaitu sejumlah 98.550 lembar saham PT Savero dengan harga 743.067 rupiah, 743.067 rupiah, dengan brokerage fee-nya sebesar 985.500 rupiah. Lalu pada tanggal 7 Juli terjadi penjualan saham sejumlah 155.550 lembar saham PT Savero seharga 1.189.957.500 rupiah, dengan brokerage fee 1.189.958 rupiah. Lalu pada tanggal 5 Agustus terjadi pembelian sejumlah saham yaitu 32.000 lembar saham PT Savero seharga 237.632.100 rupiah, dengan brokerage fee-nya 767.900 rupiah. Lalu selanjutnya pada tanggal 5 Januari terjadi penjualan saham sejumlah 65.450 lembar saham PT Savero seharga 497.420.000 rupiah, dengan brokerage fee-nya 497.420 rupiah. Lalu tanggal 12 Januari terjadi pembelian saham yaitu 75.500 lembar saham PT Savero seharga 573.045.000 rupiah, dengan brokerage fee-nya sebesar 755.000 rupiah. Lalu 20 Januari terjadi pembelian saham lagi sebesar 95.250 lembar saham PT Savero seharga 727.710.000 rupiah, dengan brokerage fee-nya 952.500 rupiah. Lalu tanggal 6 Februari terjadi penjualan 158.950 lembar saham PT Savero dengan harga 1.215.967.500 rupiah, dengan brokerage fee-nya 1.215.968 rupiah. Lalu 6 Februari juga kembali terjadi pembelian 65.350 lembar saham PT Savero seharga 496.006.500 rupiah, dengan brokerage fee-nya 653.500 rupiah. Lalu pada tanggal 6 Maret terjadi pembelian saham yaitu sejumlah 98.550 lembar saham PT Savero seharga 743.067.000 rupiah, dengan brokerage fee-nya
Rp985.500. Lalu pada tanggal 7 Juli terjadi penjualan 155.550 lembar saham PT Savero seharga Rp1.199.957.500 dengan brokerage fee-nya Rp1.189.958. Lalu pada tanggal 5 Agustus terjadi pembelian saham sejumlah 32 lembar saham PT Savero seharga Rp233.632.100 dengan brokerage fee-nya sebesar Rp767.900. Lalu tanggal 9 Agustus terjadi pembelian saham 112.500 lembar saham PT Riki seharga Rp956.250.000 dengan brokerage fee-nya sebesar Rp5.625.000. Lalu tanggal 20 Agustus terjadi penjualan saham 157.500 lembar saham PT Riki seharga Rp1.323.000.000. Lalu brokerage fee-nya sebesar Rp1.323.000. Lalu tanggal 10 September terjadi pembelian 95.250 lembar saham PT Riki seharga Rp814.387.500 dengan brokerage fee-nya sebesar Rp4.762.500. Lalu pada tanggal 15 September terjadi pembelian 80.000 lembar saham PT Riki seharga Rp688 juta dengan brokerage fee-nya sebesar Rp4 juta. Lalu tanggal 20 September terjadi penjualan saham 166.250 lembar saham PT Riki dengan harga Rp1.421.437.500 dengan brokerage fee-nya sebesar Rp1.421.438. Lalu yang terakhir pada tanggal 28 September terjadi pembelian saham 15.500 lembar saham PT Riki seharga Rp133.735.790 dengan brokerage fee sebesar Rp339.210. Lalu nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut. Diketahui emitennya PT Riki Tbk 75.000 lembar dengan biaya perolehan Rp615 juta. Lalu yang kedua emiten PT Savero Tbk 115.300 lembar dengan biaya perolehan Rp876.280.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2018 nilai wajar saham PT Riki yaitu Rp7.600.000 per lembar dan saham PT Savero Rp8.400 per lembar. Lalu diminta melakukan pengujian surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi di neraca
31 Desember 2018. Yang pertama, Anda tidak menemukan salah saji pengakuan dan pelepasan transaksi surat berharga, lalu selesaikan kertas kerja audit dengan asumsi metode FIFO dan harus disertakan perhitungannya untuk kolom pembelian dan kolom pelepasan. Lalu yang B, selesaikan kertas kerja audit keuntungan kerugian pelepasan surat berharga. Lalu ini untuk perhitungan jumlah lembar saham dari PT Riki. Saldo awalnya ada 75.000 lembar. Harganya 8.200 per lembarnya, diperoleh dari 615 juta dibagi 75.000 lembar saham. Lalu beli tadi sebanyak 112.500 lembar dengan harga 8.500 per lembarnya. Itu diperoleh dari harga yang kolom sebelahnya brokerage fee tadi dibagi dengan 112.500 lembar sahamnya. Lalu tadi juga dalam soal PT Riki juga dijual 157.500 lembar saham. Lalu karena kita menggunakan metode FIFO, jadi kita menggunakan perhitungan sebagai berikut. 75.000 lembar saham dengan harga 8.200. Lalu 82.500 lembar saham dengan harga 8.500. Jika ditambahkan tadi 75.000 lembar saham ditambah 82.500 lembar saham, itu jumlahnya akan sama, yaitu 157.500 lembar saham. Lalu dikalikan ketemu 615 juta. Lalu yang bawah 82.500 dikali 8.500 ketemu 701.250.000 rupiah. Lalu ditambahkan ketemu 1.316.250.000 rupiah. Lalu sisanya tinggal 30.000 lembar saham, harganya 8.500 rupiah. Lalu diketahui beli juga 95.250 lembar saham dengan harga 8.550 rupiah. Lalu diketahui juga beli 80.000 lembar saham dengan harga 8.600. Lalu terjadi penjualan 166.250 lembar saham. Kita lakukan perhitungan sebagai berikut. 30.000 lembar saham dengan harga 8.500 dikalikan, lalu ketemu 255 juta. Lalu 95.250 lembar dikali 8.550 ribu rupiah, ketemu 814.387.500 rupiah. Lalu 41.000 lembar saham dikali 8.600 sama dengan 352.600.000 rupiah. Lalu ditotalkan ketemu 1.421.987.500 rupiah. Lalu sisanya 39.000 lembar saham dengan harga per lembarnya 8.600. Lalu diketahui beli 15.500 lembar saham dengan harga per lembarnya
Rp8.628. Lalu untuk saldo lembar sahamnya ketemu, yaitu sebanyak 54.500 lembar saham untuk PT Riki. Lalu untuk pembeliannya kita hitung dalam soal tadi terjadi pembeliannya, kita total semua, yaitu Rp956.250.000 ditambah Rp814.387.500, lalu ditambah Rp688 juta, lalu ditambah Rp133.735.790, sama dengan Rp2.592.373.290. Lalu untuk penjualannya juga tadi kita sudah menghitung Rp1.316.250.000 ditambah dengan Rp1.421.987.500 sama dengan Rp2.738.237.500. Lalu untuk perhitungan PT Savero, saldo awalnya diketahui 115.300 lembar saham dengan harga per lembarnya 7.600, yaitu diperoleh dari Rp876.280.000 dibagi 115.300 lembar saham. Lalu di soal diketahui penjualan 65.450 lembar saham dengan harga per lembarnya 7.600, sama dengan Rp419.420.000. Lalu sisanya 115.300 lembar saham dikurangi 65.450 lembar saham, yaitu sisanya Rp49.850 dengan harga per lembarnya 7.600. Lalu diketahui dalam soal terjadi pembelian 75.500 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp7.590. Lalu terjadi pembelian lagi sebesar 95.250 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp7.640. Lalu terjadi penjualan sebesar 158.950 lembar saham. Dilakukan perhitungan sebagai berikut: 49.850 lembar dikali 7.600 sama dengan Rp378.860.000. Lalu 75.500 lembar dikali dengan harga Rp7.590 sama dengan Rp573.045.000. Lalu 33.600 lembar dikalikan dengan harga Rp7.640 sama dengan Rp256.704.000. Lalu di total sama dengan Rp1.208.609.000. Lalu sisanya 61.650 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp7.640. Lalu terjadi pembelian 65.350 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp7.590. Lalu terjadi pembelian lagi sebesar 98.550 lembar dengan harga per lembarnya Rp7.540. Lalu terjadi penjualan
sebanyak 155.550 lembar saham dengan perhitungan sebagai berikut: 61.650 lembar saham dikali harga 7.640 sama dengan 471.006.000 rupiah. Lalu 65.350 lembar dikalikan dengan harga 7.590 sama dengan 496.6.500 rupiah. Lalu 28.550 lembar saham dikali dengan 7.540 dikali sama dengan 215.267.000 rupiah. Totalnya sama dengan 1.182.279.500 rupiah. Lalu sisanya ada 70.000 lembar saham, lalu beli sebanyak 32.000 lembar saham, jadi diperoleh saldo akhir sebesar 102.000 lembar saham untuk PT Savero. Lalu untuk penghitungan pembelian yang terjadi pada PT Savero yaitu 573.045.000 ditambah 727.710.000 rupiah, lalu ditambah 496.006.500 ditambah 743.067.000 rupiah, lalu ditambah 237.632.100 rupiah sama dengan 2.077.460.600 rupiah. Lalu untuk penjualan sudah kita lakukan perhitungan tadi. Penjualan 497.420.000 rupiah ditambah 1.208.609.000 rupiah, lalu ditambah 1.182.279.500 rupiah sama dengan 2.888.308.500 rupiah. Nah, teman-teman, ini untuk kertas kerja yang pertama dari kasus yang pertama. Ada kolom emiten, lalu ada jumlah saham, lalu saldo tahun sebelumnya, lalu ada kolom transaksi yang terdiri dari pembelian dan pelepasan, lalu saldo tahun ini yang kita buat sekarang atau yang akan kita cari sekarang, lalu ada kolom nilai wajar yang terdiri dari per lembar saham dan harganya. Untuk emiten yang pertama sudah kita hitung tadi di PPT yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ada PT Riki. Jumlah sahamnya tadi sudah kita hitung per lembarnya, jumlah saham saldonya ketemu 54.500 lembar saham, lalu kita masukkan ke sini. Lalu untuk saldo tahun sebelumnya 615 juta rupiah. Lalu pembeliannya sudah kita hitung juga dalam PPT sebelumnya, ketemu sejumlah angka yaitu 2.592.373.290 rupiah. Lalu untuk pelepasan atau penjualannya juga sudah kita hitung, kita masukkan ke sini yaitu 2.738.237.500 rupiah. Nah, untuk saldo tahun 2018-nya, cara menghitungnya, saldo tahun 2017 ditambah dengan pembelian, lalu dikurangkan dengan pelepasan. Nah, lalu ketemu saldo tahun 2018-nya yaitu sebesar 469.135.790 rupiah.
Nah, untuk nilai wajarnya, karena di soal sudah dijelaskan, untuk PT Riki nilai wajar per lembar sahamnya sebesar dengan harga Rp7.600. Nah, Rp7.600 ini dikalikan dengan 54.500 lembar saham. Nah, lalu ketemu 414.200.000 rupiah. Selanjutnya untuk PT Savero, jumlah sahamnya, saldonya juga sudah kita cari di PPT sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu ketemu saldonya 102.000 lembar saham. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk saldo sebelumnya juga sudah diketahui di soal. Untuk PT Savero, saldo tahun sebelumnya 876.280.000 rupiah. Lalu untuk pembeliannya juga tinggal kita masukkan ke sini, yaitu 2.777.460.600 rupiah. Lalu untuk pelepasannya 2.888.388.500 rupiah. Lalu untuk saldonya, saldo tahun sebelumnya ditambah dengan pembelian dikurangkan dengan pelepasan, lalu ketemu hasilnya untuk saldo tahun 2018 sebesar 765.432.100 rupiah untuk PT Savero. Lalu untuk nilai wajarnya di soal sudah diketahui, untuk PT Savero per lembar saham 8.400, lalu dikalikan dengan 102.000 lembar saham ini, lalu ketemu 856.800.000 rupiah. Lalu jumlah saham ini di totalnya 156.500 lembar saham. Saldo tahun 2017 di total 1.491.280.000 rupiah. Lalu saldo tahun 2018 di total 1.284.567.890 rupiah. Lalu nilai wajarnya totalnya 1.271.000.000 rupiah. Jadi ini harga perolehannya, ini nilai wajarnya. Lalu untuk biaya perolehannya tadi, ini tinggal dari sini tadi, yaitu sebesar 1.234.567.890 rupiah. Lalu nilai wajarnya ini 1.271.000.000. Selisih penilaiannya yaitu nilai wajar dikurangkan dengan biaya perolehan 36.432.110 rupiah. Nah, terjadi keuntungan kerugian penilaian investasi sebesar 36.432.110 rupiah. Lalu di jurnal kan di sebelah debit keuntungan kerugian penilaian investasi sebesar 36.432.110 rupiah. Lalu di sebelah kredit surat berharga 36.432.110 rupiah. Nah, ini untuk kertas kerja yang pertama, untuk kasus yang pertama. Nah, sekarang untuk kertas kerja yang kedua, mencari keuntungan kerugian pada kasus pertama, yaitu ada kolom tanggal, ada kolom emiten, ada kolom jumlah saham, ada kolom biaya perolehan, penerimaan kas, lalu keuntungan atau kerugiannya. Saya kelompokkan berdasarkan PT sendiri-sendiri. Untuk yang pertama, untuk PT Riki pada
Agustus, yaitu jumlah sahamnya ada Rp157.500 dengan biaya perolehannya sebesar Rp1.316.250.000. Untuk penerimaan kasnya Rp1.321.677.000. Lalu terjadi keuntungan atau laba sebesar Rp5.427.000, yaitu selisih antara biaya perolehan dengan penerimaan kasnya. Lalu yang kedua tanggal 20 September 20 September PT Riki. Jumlah sahamnya Rp166.250. Harga perolehannya Rp1.421.987.500. Sedangkan penerimaan kasnya Rp1.420.016.062. Terjadi kerugian sebesar Rp1.971.438, yaitu selisih antara biaya perolehannya dengan penerimaan kasnya lebih besar biaya perolehannya, jadi rugi. Selanjutnya tanggal 5 Januari PT Savero, jumlah sahamnya Rp65.450, biaya perolehannya Rp400.970.420. Lalu penerimaan kasnya Rp496.922.580. Terjadi kerugian sebesar Rp497.420, yaitu selisih antara biaya perolehan dan penerimaan kas lebih besar biaya perolehannya, jadi rugi. Selanjutnya 6 Februari, jumlah sahamnya Rp158.950, sedangkan biaya perolehannya Rp1.208.609.000. Penerimaan kasnya Rp1.214.751.532. Terjadi laba atau keuntungan, yaitu selisih antara biaya perolehan dan penerimaan kas lebih besar penerimaan kas. Oleh karena itu terjadi keuntungan sebesar Rp6.142.532. Yang terakhir 7 Juli, yaitu jumlah sahamnya Rp155.550. Nah, biaya perolehannya Rp1.182.279.500, sedangkan penerimaan kasnya Rp1.188.768.767.542. Lalu terjadi keuntungan atau laba sebesar Rp6.488.042, yaitu selisih biaya perolehan dan penerimaan kasnya lebih besar penerimaan kasnya, sehingga terjadi laba atau keuntungan. Nah, ini jumlah sahamnya ini diperoleh dari keuntungan jumlah saham untuk penjualannya. Jadi ini keuntungan atau kerugian penjualan surat berharga. Nah, ini tadi untuk kertas kerja. Yang kedua, mencari keuntungan atau kerugian penjualan surat berharga untuk kasus yang pertama. Selanjutnya untuk kasus 2 ini mengenai aset tetap. PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.647.
Berikut ini tambahan aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F1. Tanggal 26 Maret yaitu pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat dengan biaya perolehan Rp208.352.960. Lalu pada tanggal 27 Juni yaitu forklift 25 feet tipe X yaitu dengan biaya perolehan Rp71.653.025. Lalu pada tanggal 28 Juni 5 sepeda motor Hyper tipe 125 dengan biaya perolehan Rp69.792.450. Lalu tanggal 20 Juni 2 unit CPU server Big Data dengan biaya perolehan Rp22.222.200. Lalu tanggal 23 Juli yaitu packaging mesin yaitu dengan biaya perolehan Rp63.482.630. Lalu tanggal 24 September desain dan konstruksi gudang pabrik dengan biaya perolehan Rp287.012.640. Lalu tanggal 25 September pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 dengan biaya perolehan Rp75.302.400. Lalu tanggal 27 September 4 AC Darian 2 PK dengan biaya perolehan Rp8.220.000. Lalu informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut. Tanggal 30 Maret yaitu stempel mesin dengan biaya perolehan Rp23.132.550 dengan akumulasi depresiasi Rp21.443.020. Lalu kas yang diterima Rp2.924.097. Lalu tanggal 30 Juni rumah dinas di Gunung Pati dengan biaya perolehan Rp474.690.360 dengan akumulasi depresiasi Rp457.796.125. Sedangkan kas yang diterima Rp893.377.445. Lalu 29 Mei mebel dengan biaya perolehan Rp9.687.000, akumulasi depresiasi Rp9.187.000. Lalu kas yang diterima Rp456.790. Lalu tanggal 25 September 4 AC Adiwerna dengan biaya perolehan Rp13.151.200, sedangkan akumulasi depresiasi Rp12.651.200 dan kas yang diterima Rp956.789. Lalu nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya yaitu ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan dan peralatan kantor dengan biaya perolehan tanah Rp7.519.603, akumulasi depresiasinya Rp0. Lalu bangunan biaya perolehannya Rp2.209.877.260, sedangkan akumulasi depresiasinya Rp1.582.336.517.
Lalu untuk mesin dan peralatan biaya perolehannya Rp434.655.175. Lalu untuk akumulasi depresiasinya Rp364.268.809. Lalu kendaraan biaya perolehannya Rp204.096.305, sedangkan akumulasi depresiasinya Rp160.226.987. Lalu peralatan kantor biaya perolehannya Rp222.838.200, sedangkan untuk akumulasi depresiasinya sebesar Rp300.072.043. Nah, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap, yaitu metode garis lurus. Untuk gedung tarifnya 5% per tahun, untuk mesin dan peralatan tarifnya 24%, untuk peralatan kantor tarif 18%, dan kendaraan tarif 20%. Lalu diminta yang pertama, selesaikan kertas kerja F4 dan berikan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan menggunakan data di atas. Lalu yang kedua, selesaikan kertas kerja pemeriksaan F1. Lalu yang ketiga, selesaikan kertas kerja pemeriksaan F3 dan hitunglah keuntungan kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Lalu sebelum kita menyelesaikan kertas kerja F4, kita selesaikan kertas kerja atau ikhtisar tambahan F2 terlebih dahulu untuk mengetahui pengelompokan aset tambahan tadi masuk kategorinya bangunan, mesin, peralatan, atau kendaraan. Nah, ini untuk tadi F2 di soal sudah sebelumnya sudah saya jelaskan aset tambahannya apa saja. Ada pembelian dan pemasangan lift di kantor pusat, lalu ada forklift 25 feet tipe X, lalu ada 5 sepeda motor Hyper tipe 125, lalu ada 2 unit CPU server big data, ada packaging mesin, lalu ada desain dan konstruksi gudang pabrik, lalu ada pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000, lalu ada 4 AC Darian 2 PK. Itu ada sekitar 8 aset tambahan dengan jika ditotal jumlahnya sebesar Rp806.036.305. Nah, ini untuk ikhtisar tambahan aset tambahan tadi untuk tanggal 26 Maret itu masuk dalam kelompok bangunan sebesar Rp208.352.960. Lalu untuk tanggal 27 Juni masuk dalam kelompok mesin sebesar Rp71.653.025. Lalu untuk tanggal 28 Juni masuk dalam kelompok kendaraan yaitu Rp69.792.450. Lalu tanggal 20 Juni masuk dalam kelompok peralatan kantor sebesar Rp22.222.200. Lalu tanggal 23 Juli masuk dalam kelompok mesin yaitu sebesar Rp64.482.630. Lalu tanggal 24 September masuk kelompok bangunan yaitu Rp287.012.640. Lalu tanggal 25 September masuk dalam kelompok kendaraan yaitu sebesar Rp75.302.400. Lalu yang terakhir tanggal 27 September
masuk dalam kelompok peralatan kantor, yaitu sebesar Rp8.220.000. Nah, untuk bangunannya tadi Rp208.352.960 ditambahkan dengan Rp287.012.640, yaitu jumlahnya Rp495.363.600. Nah, untuk mesin Rp71.653.025 ditambahkan dengan Rp63.482.630, yaitu jumlahnya Rp135.135.655. Lalu untuk kendaraan Rp69.792.450 ditambah dengan Rp75.302.400, yaitu jumlahnya Rp145.094.850. Nah, sedangkan untuk peralatan kantor sebesar Rp22.222.200 ditambah dengan Rp8.220.000, yaitu jumlahnya Rp30.442.200. Nah, sebelum kita mengerjakan kertas kerja F4, kita menghitung dulu tarif tambahan dan tarif penghentian masing-masing aset tadi kita tentukan terlebih dahulu. Yang pertama untuk bangunan. Untuk mencari tarif tambahannya, di soal diketahui bangunan tarifnya 5%. Nah, 5% dibagi 12 dikali 10 bulan. 10 bulan ini dari bulan Maret hingga Desember, yaitu jadi tarif tambahannya 4,17%. Lalu untuk yang kedua, tarif tambahan bangunan yang kedua yaitu 5% dibagi 12 dikali 4 bulan. 4 bulannya ini dari bulan September hingga Desember, yaitu jadi diperoleh tarif tambahan yang kedua yaitu 1,67%. Lalu untuk tarif penghentian bangunan 5% dibagi 12 dikali 7 sama dengan 3%. 7 bulan didapat dari bulan Juni hingga Desember. Lalu untuk menghitung tarif tambahan dan penghentian mesin dan peralatan. Untuk yang pertama tarif tambahannya 24% dibagi 12 dikali 7 bulan. 7 bulan yaitu dari Juni hingga Desember. Jadi tarif tambahannya sama dengan 14%. Lalu yang kedua 24% dibagi 12 dikali 6 bulan, yaitu dari bulan Juli hingga Desember. Jadi tarif tambahannya sama dengan 12%. Sedangkan untuk tarif penghentiannya 24% dibagi 12 dikali 10 bulan dari Maret hingga Desember sama dengan 20%. Selanjutnya untuk tarif tambahan kendaraan yang pertama yaitu 20% dibagi 12 dikali 7 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga Desember, jadi sama dengan tarif tambahannya 12%. Untuk yang kedua 20% dibagi 12 dikali 4 bulan, yaitu dari September hingga Desember, yaitu tarif tambahannya sama dengan 7%. Lalu yang terakhir untuk kendaraan tidak ada kendaraan yang dihentikan, jadi kita tidak menghitung tarif penghentiannya. Lalu yang terakhir untuk peralatan kantor tarif tambahannya 18% dibagi 12 dikali 7 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga Desember sama dengan 11%. Lalu untuk yang kedua 18% dibagi 12 dikali 4 bulan sama dengan 6%. 4 bulan yaitu dari September hingga Desember. Lalu untuk tarif penghentiannya 18% dibagi 12 dikali 8 bulan, yaitu dari Mei hingga Desember. Jadi tarif penghentiannya sama dengan 12%. Lalu penghentian yang kedua 18% dibagi 12 dikali 4
sama dengan 6%, yaitu 4 bulannya dari September hingga Desember. Jadi itu tadi untuk perhitungan tarif-tarif tambahan dan penghentian yang diperlukan untuk mengerjakan kertas kerja F4. Selanjutnya ini untuk kertas kerja F4 untuk kasus kedua, ada kolom jenis aktiva tetap, harga perolehan, tarif, depresiasi tahun 2018, dan jumlah. Untuk yang pertama, bangunan terlebih dahulu, didepresiasi setahun penuh. Harga perolehan diperoleh dari soal, yaitu sebesar 2.209.877.260 rupiah. Tarifnya yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu ini diketahui di soal 5% metode garis lurus. Jadi diperoleh depresiasi tahun 2018-nya 110.493.863 rupiah. Lalu untuk tambahannya harga perolehan 208.352.960 rupiah. Tarif yang sudah kita hitung sebelumnya tadi yaitu 4,17% dikalikan, lalu diperoleh depresiasi tahun 2018-nya yaitu sebesar 8.688.318 rupiah. Untuk taban yang kedua, harga perolehannya 287.012.640 rupiah dikalikan dengan tarif 1,67%, lalu diperoleh depresiasi tahun 2018 sebesar 4.793.111 rupiah. Lalu untuk penghentiannya, harga perolehan 474.690.360 rupiah dikalikan dengan 3%. Jadi sama dengan 14.240.710 rupiah. Nah, untuk ini sama ini ditambah lalu dikurangkan dengan penghentian. Lalu ketemunya 109.734.582 rupiah untuk bangunan. Lalu yang kedua untuk mesin dan peralatan. Yang pertama didepresiasi setahun penuh. Harga perolehan 434.655.175 rupiah. Dikalikan 24% ini dari soal metode garis lurus, lalu ketemu 104.317.242 rupiah. Lalu untuk tarif tambahannya ini dikalikan dengan 14%, lalu ketemu 10.031.424 rupiah. Untuk yang kedua, harga perolehan dikalikan dengan tarif 12%, lalu ketemu 7.617.916 rupiah. Lalu untuk tarif penghentian sama, harga perolehan dikalikan dengan tarifnya 20%, lalu ketemu 4.626.510 rupiah. Lalu untuk depresiasi tahun penuh ini ditambah dengan tambahan-tambahan ini, lalu dikurangkan dengan penghentian. Lalu untuk mesin dan peralatan ketemu sejumlah 117.340.072 rupiah. Lalu untuk kendaraan didepresiasi setahun penuh, yaitu harga perolehan dikalikan dengan tarif 20%, yaitu 40.819.261 rupiah. Untuk tambahannya, harga perolehan dikalikan dengan tarif 12%, yaitu 8.375.094 rupiah. Lalu tambahan yang kedua, harga perolehan dikalikan dengan tarifnya 7%, yaitu sama dengan 5.271.168 rupiah. Untuk kendaraan tidak ada penghentian, lalu tadi tambahan dan didepresiasi 1 tahun penuhnya dijumlahkan, ketemu 54.465.522 rupiah. Lalu untuk mebel dan peralatan kantor didepresiasi setahun penuh, harga perolehan dikalikan dengan tarifnya 8%, ketemu sekian.
Lalu untuk tambahan harga perolehan dikalikan 11% ketemu sekian, ditambah, lalu tambahan harga perolehan dikalikan dengan tarif 6% ketemu sekian, ditambahkan, lalu penghentian harga perolehan dikalikan dengan 12% ketemu sekian, lalu ini tadi ditambahkan, lalu dikurangkan dengan penghentian lagi ini. Ketemu untuk mebel dan peralatan sebesar Rp41.097.006. Jadi totalnya Rp322.637.183. Ini tadi untuk kertas kerja F4 kasus 2. Nah, selanjutnya untuk kertas kerja F1 kasus 2, PT Salsabila Putri aktiva tetap 31 Desember 2018. Lalu yang pertama ini untuk tabel harga perolehan. Ada juga tabel untuk akumulasi depresiasi. Yang pertama untuk harga perolehan terlebih dahulu. Untuk tanah saldo awalnya ini dari tahun sebelumnya. Di soal sudah diketahui semua. Jadi untuk tanah sebesar Rp78.519.603. Untuk tanah tidak ada tambahan dan penghentian, jadi saldo akhirnya sama dengan saldo awalnya ini tadi. Lalu untuk bangunan saldo awalnya Rp2.209.877.260. Tambahannya sudah kita hitung, ini di soal tambahannya ini diperoleh dari soal Rp495.363.603.600. Lalu terjadi penghentian Rp474.690.360. Saldo akhir yaitu diperoleh dari saldo awal ditambah dengan tambahan dikurang dengan penghentian. Jadi saldo akhir untuk bangunan sebesar Rp2.237.550.500. Selanjutnya untuk mesin dan peralatan. Saldo awalnya Rp434.655.175. Tambahannya Rp135.135.655. Untuk penghentiannya Rp23.132.500. Saldo akhirnya ketemu Rp546.658.330. Selanjutnya untuk kendaraan sama, saldo awalnya Rp204.096.305 ditambah dengan tambahan Rp145.094.850 dikurangkan dengan penghentian. Di sini penghentian 0 jadi tidak ada, langsung saldo awal ditambah dengan tambahan ketemu saldo akhirnya Rp349.191.155. Selanjutnya untuk mebel dan peralatan kantor. Saldo awalnya Rp222.838.200 ditambah dengan tambahan Rp30.442.200 dikurangkan dengan penghentian yaitu Rp13.151.200. Jadi saldo akhirnya Rp240.129.200. Saldo awal di total, tambahan di total, penghentian di total, saldo akhir di total. Ini totalnya masing-masing. Nah, untuk depresiasi, tarif dan metode ini diperoleh dari soal. Untuk gedung atau bangunan 5% garis lurus, untuk mesin dan peralatan 24% garis lurus, untuk kendaraan 20% metode garis lurus, dan untuk peralatan kantor 18% dengan metode garis lurus. Nah, selanjutnya ini untuk tabel akumulasi depresiasi.
Untuk tanah, saldo awal, tambahan, penghentian saldo akhirnya tidak ada akumulasi depresiasi. Untuk bangunan, saldo awalnya diperoleh dari saldo tahun sebelumnya, yaitu 1.582.336.517 rupiah, ditambah dengan tambahannya 13.481.429 rupiah, dikurangkan dengan penghentian 14.240.000 rupiah 40.710 rupiah. Jadi diperoleh saldo akhir untuk bangunan 1.581.577.236 rupiah. Selanjutnya untuk mesin dan peralatan. Saldo awalnya 364.268.809 rupiah, ditambah dengan tambahan 17.469.340 rupiah, dikurangkan dengan penghentian 4 juta sekian. Jadi saldo akhirnya 377.111.639 rupiah. Selanjutnya untuk kendaraan, saldo awal 160.226.987 rupiah, ditambah dengan tambahan 54.465.523 rupiah, dikurangkan dengan penghentian, karena penghentian tidak ada jadi 0. Jadi diperoleh saldo akhir 214.692.510 rupiah. Lalu yang terakhir untuk mebel dan peralatan kantor, saldo awalnya 300.072.043 rupiah, ditambah dengan tambahan 2.937.642 rupiah, dikurangkan dengan penghentian sekian, diperoleh saldo akhir 301.058.173 rupiah. Lalu saldo awal ditambah, tambahan dijumlahkan atau ditotalkan, penghentian juga, saldo akhir juga, lalu diperoleh masing-masing hasilnya sebagai berikut. Nah, ini tadi untuk kertas kerja F1 kasus 2. Selanjutnya ini untuk kertas kerja F3 kasus 2-nya. Ada jenis aktiva, ini untuk penghentian aktiva tetap. Ada jenis aktivanya, ada yang dihentikan yaitu stempel mesin, rumah dan rumah dinas di Gunung Pati, lalu ada mebel dan 4 AC Adiwerna. Untuk stempel mesin, harga perolehannya sekian, lalu akumulasi depresiasinya sekian, lalu kas yang diterima sekian, labanya diperoleh 20. Ini jadi terjadi kerugian yaitu 20.208.453 rupiah. Lalu untuk rumah dinas di Gunung Pati, harga perolehan sekian, akumulasi depresiasi sekian, kas yang diterima sekian, lalu diperoleh laba sebesar 418.687.085 rupiah. Untuk yang ketiga, mebel, harga perolehannya sekian, lalu akumulasi depresiasi sekian, kas yang diterima sekian, lalu terjadi kerugian sebesar 9.230.210 rupiah. Lalu yang terakhir untuk 4 AC Adiwerna, harga perolehan sekian, akumulasi depresiasi sekian, kas yang diterima sekian, dan terjadi kerugian sebesar 12.194.411 sekian. Lalu untuk harga perolehan di totalnya 520.661.110 rupiah. Untuk kas yang diterima 897.715.121 rupiah. Untuk ini totalnya 377.054.11 rupiah untuk laba ruginya totalnya. Jadi ini untuk kertas kerja F3 kasus 2. Nah, itu tadi untuk audit substantif mengenai surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi dan audit substantif mengenai aset tetap.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe kalian itu sangat membantu dalam penilaian ujian akhir semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.